Salam sehat, sukacita, sejahtera selalu. Kita bertemu kembali dalam program Calling, Khotbah Lingga. Dan calling saya bila saudara ada pertanyaan. Kita akan mendengarkan kabar baik. Kabar baik yang Tuhan siapkan, yang Tuhan berikan, yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan kita layak untuk mendengar, untuk melihat, mengalaminya. Saya akan membagikannya kepada saudara, sebab kabar baik ini telah dipercayakan kepada kami. Dan saya berharap saudara-saudara juga akan mengalami kabar baik ini. Saya akan membagikan dari firman Tuhan. Kabar baik ini adalah dari Tuhan sendiri. Firman Tuhan sendiri yang mengatakannya. Mari kita melihat dari Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-23. Roma pasal yang ke-6, ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sekali lagi, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Baik. Kita sudah mendengar kabar baik malaikat dari surga itu. Kabar baik tentang seorang juru selamat. Ialah Kristus, ia Tuhan. Saudara-saudara, jikalau kita datang dan percaya, kita akan diselamatkan. Betul-betul ini adalah kabar baik. Hari ini saya akan memberitahukan kepada saudara, ada kabar baik yang begitu besar yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia. Di dalam ayat ini dijelaskan kepada kita, ada karunia Allah. Karunia Allah, pemberian Allah, yaitu hidup yang kekal. Saudara-saudara, umat manusia adalah orang yang berdosa. Siapapun dia dan dimanapun dia adalah orang yang berdosa. Alkitab mengatakan sebab upah dosa ialah maut. Maka setiap manusia pasti akan mengalami maut itu. Siapapun dia pasti akan mengalami kematian. Ini harus kita sadari dan kita mengerti. Dan harus kita terima. Jikalau ada kematian, entah saudara kita, mungkin bahkan kita sendiri, harus menerima kenyataan ini. Sebab ini adalah upah dosa itu. Tetapi saudara, kalau kita tahu ayat ini bukan berarti kita putus asa. Kita diberikan jalan keluar oleh Allah supaya kita tidak menerima hukuman ini. Tidak menerima malapetaka ini. Karunia Allah ialah hidup yang kekal. Allah mengaruniakan, Allah memberikan. Ini karena manusia tidak mungkin memilikinya dengan perjuangan sendiri. Manusia tidak mungkin bisa memiliki hidup yang kekal dengan caranya sendiri. Dengan berbuat baik, dengan sekolah, pendidikan, dengan beramal, tentu tidak bisa. Tetapi ini hanya bisa diberikan oleh Allah sendiri. Allah memberikan hidup yang kekal itu. Mengapa ini diberikan? Dan mengapa Allah bisa memberikannya sementara yang lain tidak bisa? Karena Allah lah yang mempunyai hidup yang kekal ini. Allah sendiri yang mempunyai hidup yang kekal ini. Saudara dan saya, Tuhan ingin supaya kita tidak ada yang mati. Tidak ada yang mengalami kematian itu. Tuhan mau supaya kita memiliki hidup. Tuhan tidak mau kita masuk neraka itu. Tuhan mau kita masuk ke surga bersama dengan Dia. Maka hidup yang kekal ini adalah solusi satu-satunya yang Allah berikan kepada kita, supaya kita bisa bersama-sama dengan Dia di surga. Sesungguhnya manusia berdosa pada hari ini pun sudah mati secara rohani. Memang kita hidup secara fisik, tapi rohani kita terputus dengan Allah. Kematian adalah jarak, pemisah. Kematian adalah kehilangan, terputusnya hubungan. Tetapi Allah memberikan kepada kita satu jalan keluar, solusi, supaya kita bisa bersama-sama dengan Allah yang hidup. Itulah hidup yang kekal. Saudara-saudara, inilah kebahagiaan kita waktu kita mendengar firman Tuhan. Kepada saudara dan kepada saya diberikan kabar baik ini. Diberikan hidup yang kekal.
Saudara-saudara, ini diberikan Allah. Kalau pemerintah memberikan bantuan kepada kita semua, saudara-saudara berhak untuk memilikinya. Itu sudah diberikan, disediakan. Demikian juga Allah. Allah sudah memberikan itu. Ini yang sulit orang menerimanya, sulit orang memilikinya. Karena mereka nggak percaya. Padahal ini sudah diberitahukan. Kalau kita membaca Yohanes 3:16, jelas sekali dikatakan. Allah begitu mengasihi manusia dan memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya orang yang percaya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Disinilah kabar baik yang besar bagi kita waktu kita menjadi orang percaya. Waktu kita menerima Yesus Sang Juru Selamat, Dia adalah Tuhan itu, maka kita akan beroleh hidup kekal ini. Itu yang firman Tuhan katakan. Ini bukan dibuat-buat, ini Allah janjikan dan Allah berikan. Ini dikaruniakan. Kata dikaruniakan di situ bukan dengan perjuangan kita. Dikaruniakan berarti diberikan dengan cuma-cuma. Kabar baik bukan? Ya, kita tidak perlu berkorban, berlelah-lelah, tidak perlu doa puasa, tidak perlu kita menyucikan diri dengan mandi sampai 7 kali dengan kembang. Tidak perlu. Tidak perlu kita ke Yerusalem supaya kita disucikan. Tidak perlu. Ini diberikan oleh Allah. Dikaruniakan kepada saudara dan kepada saya. Mengapa saya begitu bangga menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen? Karena saya diberikan ini dengan cuma-cuma. Saya tahu menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen itu sulit. Tetapi saya telah diberikan ini dengan cuma-cuma. Dan hidup kekal ini tidak ada duanya di dunia ini. Kehidupan kekal ini tidak bisa dicari di dunia ini. Itu hanya dikaruniakan, diberikan oleh Allah. Saudara-saudara, pemberian Allah yang demikian besar ini menjadikan kita anak Allah, menjadikan kita punya hubungan pribadi dengan Allah. Itu sering disebut sebagai keselamatan, tapi saya lihat ini sebagai satu kehidupan yang baru. Kita punya hubungan dengan Allah. Kita disebut sebagai anak Allah. Saudara dan saya sebagai keluarga dengan Allah. Allah disebut sebagai Bapa, sementara kita sebagai anak. Hubungan yang begitu dekat sekali. Apakah saudara-saudara mau menerima hidup kekal ini? Apakah saudara mau memiliki hidup kekal ini? Ini diberikan dengan cuma-cuma. Nggak perlu bayar. Nggak perlu dengan doa puasa. Nggak perlu. Cukup dengan percaya. Percaya berarti menerima itu. Tapi kita mengerti dulu, kita tahu dulu. Setelah tahu, kita sambut percaya di dalam hati. Dan kita buat satu pengakuan. Sebab jika kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati, kita akan beroleh hidup kekal itu. Kita akan diselamatkan. Saudara dan saya harus percaya ini. Begitu gampang dan begitu mudah Tuhan berikan. Tapi satu syaratnya. Saudara, hidup kekal ini yang dikaruniakan Allah ini hanya bisa kita miliki, terima itu melalui Yesus Kristus. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kalau kita tidak punya hubungan dengan Tuhan Yesus, itulah percaya. Kalau kita nggak bersama dengan Tuhan Yesus, itulah iman. Kita nggak mungkin memiliki hidup kekal ini. Sekali lagi, ini karunia Allah. Karunia Allah ini hanya melalui satu cara ini, melalui Yesus Kristus. Makanya Yesus berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Karena hanya Dia satu-satunya jalan. Dia yang benar, Dia yang memberikan hidup itu. Karena Allah sendiri memberikan hidup kekal itu kepada kita dalam Yesus. Mengapa dalam Yesus? Kita tanya lagi. Ya karena Yesuslah Allah itu sebenarnya. Dan hanya melalui Dia saja. Tidak ada orang lain, tidak ada nabi, tidak ada pemimpin, tidak ada Mesias lain. Hanya Yesus Kristus. Karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Sekarang menjadi pertanyaan, apakah saudara mengaku Yesus sebagai Tuhan? Apakah Yesus itu betul-betul diakui sebagai Tuhan dalam hidup saudara? Saudara percaya itu Dia Tuhan, Dia Allah sumber hidup itu? Ingat, Dia juga adalah juru selamat. Kalau kita percaya, kita diselamatkan. Kalau Dia itu Tuhan, Dia berhak, Dia berkuasa memberi kita hidup kekal itu. Sebab itu,
kita tidak percuma menjadi orang percaya. Kita betul-betul akan beroleh kabar baik itu. Mengapa kita hari ini mau dibentuk dan diubahkan oleh Tuhan? Karena telah Dia berikan satu kehidupan yang istimewa. Dimanapun saudara berada, Tuhan beserta dengan saudara. Apapun yang saudara pikirkan, yang saudara alami saat ini, ingatlah, ada Tuhan bersama-sama dengan saudara. Jika saudara meninggalkan dunia ini pun, saudara akan bersama-sama dengan Tuhan kelak di surga. Tuhan sudah janjikan itu. Namanya juga hidup yang kekal, hidup Allah sendiri. Hidup kekal itu berarti tidak pernah selesai, tidak pernah berhenti, tidak pernah terputus dengan Allah. Hidup kekal itu satu kualitas kehidupan yang dari surga, bukan hidup di dunia ini. Dan sejak kita hidup di dunia ini, kita sudah memiliki itu. Bahagia kan? Senang kan? Ini kabar baik yang Allah berikan kepada kita. Kuncinya hanya melalui Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus kita diselamatkan dan kita juga beroleh hidup yang kekal. Sering kita sebut namanya hidup yang baru, hidup yang punya hubungan dengan Allah secara pribadi. Kalau saudara-saudara punya hubungan dengan Tuhan Yesus Kristus, saudara punya hubungan dengan Allah itu sendiri. Itulah hidup kekal. Kitab Yohanes mencatat, inilah hidup itu. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup itu, yaitu kami mengenal Allah, mengenal Yesus satu-satunya. Saudara-saudara hari ini beroleh hidup kekal. Jika saudara-saudara percaya menerima Yesus Kristus, karena hanya di dalam karunia Allah ini diberikan. Kalau saudara sudah percaya Yesus, kalau saudara sudah menerima Yesus di dalam hati, ketahuilah saudara sudah memiliki hidup yang kekal itu. Tinggal saudara isi kehidupan itu dengan apa? Tentu saudara isi dengan apa yang Tuhan katakan. Karena di dalam hidup kekal itu kita senang dengan firman Tuhan. Makanya ciri yang terlihat bagi orang yang sudah punya hidup kekal adalah dia senang sekali untuk merenungkan firman Tuhan. Dia senang sekali untuk berdoa. Isi hidupnya itu dengan hal-hal yang rohani yang menyenangkan hati Tuhan. Dia senang untuk beribadah, dia senang untuk bersaksi. Dia senang untuk melayani, bahkan dia senang untuk berkorban sebagai misioner bermisi. Saudara-saudara, apakah saudara sudah memperoleh hidup itu? Pasti ini yang sudah dilakukan. Tapi kalau saudara belum memilikinya, hari ini saya beritahukan kepada saudara, ini kabar baik yang Tuhan berikan. Jangan sia-siakan. Malah hidup kekal itu diberikan kepada saudara dan saya. Saya sudah memperolehnya karena saya ingin berbagi kepada kita semuanya. Dimanapun saudara berada, kepada saudara juga diberikan kabar baik ini. Baik, sampai di sini. Biarlah khotbah ini, calling ini akan membuat kita terbuka untuk milikilah hidup kekal ini. Ini hidup istimewa. Hidup di mana Tuhan berada senantiasa. Hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Hidup yang tidak pernah berhenti. Hidup yang kualitas surgawi. Karena itu kita tidak mau dikotori dengan dosa. Itulah hidup yang baru. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara sekalian. Jika ada pertanyaan, silahkan calling kami di sini. Kami siap untuk memberikan jawaban, membantu saudara supaya saudara juga memperoleh kabar baik itu. Saya percaya, jika orang sudah mendapatkan kabar baik, maka ia akan menjadi orang yang baik. Sampai di sini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.